Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah ya, kita sudah masuk pada pembahasan i'rab fi'il. Tapi ingat, jangan sampai lupa pembahasan i'rab isim. Enggak boleh lupa ya. Jadi ini harus diingat. Terus kemudian sekarang kita membahas tentang i'rab fi'il. Kalau i'rab fi'il di situ rafa, contohnya di situ ya. Perhatikan contohnya yaitu adalah yansuru. I'rab fi'ilnya itu ya, ada di situ. Halaman 20 ya. Jadi ada 3 macam i'rab fi'il. Pertama rafa, seperti di situ yansuru. Kemudian nasab seperti an yansura. Ya. Terus kemudian jazm seperti apa? Lam yansur. Ya, bocorannya di situ adalah yang rafa pakai dhammah, yang nasab pakai fathah, kemudian yang jazm pakai sukun. Nah, pakai itu saja. Baik, kemudian fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari yang atau jika terpenuhi 2 syarat. Ingat, fi'il yang mu'rab apa artinya? Bisa berubah harkat akhirnya, ya. Fi'il yang mu'rab yang bisa berubah harkat akhirnya hanya fi'il mudhari jika terpenuhi 2 syarat. Ingat itu. Kalau lepas atau terpenuhi 2 syarat ini, maka kaidahnya mu'rab sudah. Kalau seandainya terlepas dari kalau terpenuhi 2 syarat ini, maka dia mu'rab. Baik, yang pertama tidak bersambung dengan nun niswah atau yang menunjukkan wanita. Apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka fi'il itu mabni. Contoh yahmilna. Saya sudah contohkan ya itu ya kemarin ya. Nun niswah itu yang menunjukkan wanita, ingat. Jadi diartikan mereka wanita melakukan ini dan itu. Gitu. Mereka para wanita berbuat kayak gitu. Kalau di situ contohkan yahmilna. Yahmilna. Coba ini saya tanya, mungkin antum pernah dengar. Kira-kira domirnya domir apa itu? Pernah dengar enggak? Hah? Pernah dengar? Enggak pernah dengar ya? Belum, Mas Agi. Hah? Nah, jadi kan kalau yahmilu, ini semoga tidak terlalu melebar. Yahmilu itu kan laki-laki, dia huwa namanya. Huwa itu dia laki-laki. Terus kemudian kalau tahmilu hiya, wanita satu. Kalau yahmilu huwa, kenapa Pak Baik? Ini semoga tidak terlalu melebar. Saya kadang terlalu melebar ada ngajarnya. Nah, yahmilu dia laki-laki. Jadi dia di dhammah. Yahmilu. Terus kemudian tahmilu dia perempuan satu. Huwa juga sama ya, satu laki-laki, hiya juga satu perempuan. Tahmilu gitu. Nah, sekarang ketika dia dimasuki nun niswah ini, yahmilna, dia domirnya itu namanya hunna. Hunna itu untuk kata ganti perempuan banyak. Ya, kata ganti perempuan banyak. Makanya dia ini fi'ilnya asalnya adalah yahmilu, ya, tahmilu, kemudian menjadi yahmilna, dikasih nun seperti ini, namanya nun niswah. Ya, dikasih nun niswah, kemudian lamnya di sukun. Dia mabni dengan sukun seperti itu selama-lamanya. Nah, ini jadi yahmilu pakai apa namanya? Dhammah. Tahmilu dia pakai dhammah. Nah, dhammah enggak ada fathah di situ. Dhammah.
Ya, jadi di situ dia perempuan. Nah, cuman ketika mengatakan mereka wanita, domirnya namanya hunna, sehingga diharkati dengan sukun. Ya, bukan jazam, ini namanya mabni, wawi. Ya, dia mabni dengan sukun. Nah, kalau dia dimasukin nun niswah, maka fi'il itu namanya mabni, tidak boleh berubah. Ini nanti ketika dimasuki amil nasab an, sama, dia tetap apa? Yahmilna, meskipun dimasuki an. Kalau yang atas dimasuki an gimana jadinya? An ya? An ya? Apa kira-kira? Berarti apa? An ya? An yahmila. Ya kan? An yahmila. Ya kan? Tahmilu ketika dimasuki an, kira-kira bagaimana bunyinya? Anta mila, sama. Antah mila. Baik. Ini kalau seandainya dimasuki amil nasab, fathah. Dinasab, fathah. Saya tanya sama antum, ketika dia dimasuki oleh lam, maka dia bunyinya gimana? Lam yahmil. Lam ini amil apa namanya? Jazm, ya kan? Maka dia disukun. Ketika dimasuki lam, ya, dia tahmila menjadi gimana dimasuki lam? Lam tahmil. Ya kan? Tetapi ketika dia ini dimasuki nun niswah, baik dia itu dimasuki an atau dia dimasuki lam, maka bunyinya tetap yahmilna. Karena dia dimasuki apa? Nun niswah. Ya, maka an yahmilna, lam yahmilna. Begitu. Ya, jadi dia namanya mabni, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah. Jelas sampai di sini? Mas Agi? Hah? Mas Agi? Ya, pokoknya dihafal aja. Ya, bukan dipikir tapi dihafal. Pokoknya antum ingat di situ pokoknya ada fi'il mudhari dimasuki oleh nun niswa, ya, dhamir hunna seperti ini, maka dia selama-lamanya pakai apa namanya? Pakai apa, Mas Saka? Selama-lamanya pakai apa? Pakai bahasa Arab. Pakai apa, Abu Jasar? Ya, sukun, ya kan? Ini pakai sukun. Dia pokoknya dimasuki oleh nun niswa, maka dia sukun. An yahmilna. Ya, lam yahmilna, seperti itu. Contoh lagi misalnya, ya, yaktubu. Saya tanya sama antum. Yaktubu. Ya. Ketika dia kosong seperti ini, maka dia pakai apa harkatnya kira-kira di sini? Pakai dhammah, rofa. Karena nggak ada apa-apa di sini. Ya, kalau nggak ada apa-apa di sini, maka di sini dhammah. Jelas sampai di sini? Terus kemudian ketika dia ini dimasuki oleh an, kira-kira gimana bunyinya? An yaktuba. Ketika dia ini dimasuki oleh lam, maka lam yaktub. Ya kan? Tapi dia ini kalau seandainya dimasuki nun niswah, dimasuki oleh nun niswah, dia sendirian dimasuki oleh nun niswah, kira-kira bunyinya gimana? Yaktubna. Ya kan? Dimasuki oleh lam, bunyinya gimana? Lam yaktubna. Dimasuki oleh an, gimana bunyinya? An yaktubna, sama, enggak berubah. Ini namanya mabni. Ya, ketika dimasuki nun niswah ini, maka dia menjadi mabni, tidak berubah sama sekali. Jelas sampai sini bagus? Minggu depan lagi siap datang lagi bagus. Ya, ini jawabannya udah tipis ya. Berguguran ya. Baik. Ya, jadi dimasuki oleh nun niswah, maka dia ini namanya mabni. Mabni apa artinya? Tidak berubah.
Ya, mabni artinya apa? Tidak berubah. Nanti di situ kalau ditanya, ini bagaimana ini namanya mabni dengan sukun? Nanti ada yang mabni dengan harakat yang lain seperti itu. Kalau ini mabni dengan sukun ketika dimasuki oleh nun niswah. Yang kedua, tidak bersambung dengan nun taukid. Kalau tidak bersambung dengan nun taukid, maka fi'il itu mu'rab. Ingat, fi'il yang penting pertama, ya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka dia mu'rab. Artinya kalau seandainya dia itu fi'il ini bersambung, ya fi'il mudhari ini bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka dia mabni. Begitu. Baik, jadi syarat yang kedua agar supaya dia itu mu'rab, tidak bersambung dengan nun taukid. Apabila bersambung dengan nun taukid, maka fi'il itu mabni. Contoh di situ ya. Yahmilan. Ya. Yahmilanna. Perhatikan di situ, yahmilanna. Ini artinya sungguh, ini meskipun dhamirnya huwa, sungguh dia itu membawa. Yahmilanna. Kalau tadi kan nunnya namanya apa? Nun niswah. Kalau ini namanya nun taukid. Ini namanya nun taukid. Baik, yahmilanna. Nunnya di sini adalah nun taukid. Ini artinya sungguh. Kalau tadi kan di mereka wanita. Kalau ini sekarang sungguh. Dia dia sedang atau akan membawa. Ya, yahmilanna, sungguh. Gitu. Sekarang harakatnya pakai apa kira-kira? Pakai fathah. Ya, kalau nun niswah tadi harakatnya apa di sini? Sukun. Kalau di fathah berarti harakatnya berarti dia adalah nun taukid. Kalau di fathah di sini maka dia namanya nun taukid. Kalau di sini disukun namanya nun niswah. Gitu. Jadi dia nanti mabni dengan fathah. Ini namanya apa? Mabniun bil fathati. Ya, nah ini. Jadi dia mabni. Ini nanti kalau di i'rab nanti bukan rofa tapi fi mahalli raf'in. Mabniun alal fathah. Mabniun alal fathati. Gitu. Nanti gitu. Dia adalah apa namanya? I'rabnya fi mahalli raf'in. Tanda rofa'nya dengan bukan tanda rofa tapi dia mabni dengan fathah gitu. Bukan tanda rofa'nya. Tapi langsung dia adalah mabni dengan apa? Mabni dengan fathah. I'rabnya fi mahalli raf'in, bukan rafa, tapi fi mahalli raf'in mabniun alal fathati. Dia menempati kedudukannya rafa, kemudian mabni dengan fathah gitu. Bukan tanda rafa'nya, bukan, tapi dia mabni dengan fathah gitu. Baik, ini sekarang misalnya di sini dhamirnya adalah hiya. Perempuan. Sama. Berarti tahmilanna. Ya, berarti dia adalah tahmilanna. Nah, Anda perhatikan di dhamirnya huwa sama hiya sama. Ya, tahmilanna. Ya. Nah, sekarang kemudian misalnya dia dimasuki oleh an. Kira-kira bunyinya gimana? An yahmilanna. Kemudian habis itu dimasuki lam. Bunyinya gimana? Lam tahmin. Sama, enggak berubah. Ya, cuman kalau di sini nanti fi mahalli nasbin. Kalau yang di sini namanya fi mahalli jazmin. Ya, yang di sini namanya fi mahalli raf'in, fi mahalli jazmin, fi mahalli nasbin. Yang di sini fi mahalli jazmin. Yang ini karena dimasuki oleh alat nasab. Ya, karena dimasuki oleh alat nasab, maka fi mahalli nasbin. Yang di sini karena dimasuki oleh alat jazm, maka dia fi mahalli jazmin gitu. Jadi intinya ya,
Kalau dia itu sudah dimasuki oleh nun taukid semacam ini, maka dia tidak berubah sama sekali. Ya, jangan nanti di situ ketika dimasuki oleh lam, kemudian lam tahmilanna, enggak salah, enggak boleh, tetap. Ya, lam tahmilanna, tidak berubah. Sama seperti fi'il-fi'il yang lain juga begitu. Yaktubu. Ya. Misalnya yaktubu. Ya, yaktubu. Saya tanya sama antum, ketika dimasuki an, kira-kira bunyinya bagaimana? Hah? Jawab semuanya. An berarti bunyinya gimana? An yaktuba. Kalau seandainya dia dimasuki oleh lam, maka dia bunyinya yaktub. Ya kan? Kalau dimasuki oleh lam, maka lam itu saya sendirikan. Kalau dimasuki an berarti an yaktuba. An berarti an yaktuba. Tuba apa tuba? An yaktuba. Terus kemudian ketika dimasuki lam berarti lam yaktub. Tapi ketika ini dimasuki oleh nun niswa, nun taukid, ya, gimana tulisannya? Dimasuki oleh nun taukid, ya, berarti bunyinya gimana? Yaktubanna. Ketika dimasuki lam, bunyinya lam yaktubanna. Ketika dimasuki oleh an yaktubanna, sama. Jadi dia selama-lamanya apa? Mabni, ya. Jadi selama-lamanya dengan fathah seperti itu. Karena dia dimasuki oleh nun taukid. Sama ya, yatribu juga begitu. Ini mau antum kasih tak, kasih apa, ya sama aja. Ini ya tak sama aja. Nah ini tetap domirnya itu huwa, domirnya hiya, tetap aja begitu. Baik, yatribu. Yatribu, ya. Yatribu. Ya. Dia rofa namanya. Karena tidak dimasuki apa namanya? Amil sebelumnya, enggak ada amil di sini. Maka dia rofa. Baik, kemudian ketika dimasuki oleh an. Amil apa namanya ini? Amil apa namanya an? Nasab. Berarti bunyinya aniyat riba. Kemudian ketika dimasuki lam, amil apa namanya? Amil jazm, berarti lam yat rib. Sama. Sukun. Terus kemudian ketika dimasuki oleh nun apa tadi? Nun taukid. Ya. Nun taukid, maka bunyinya menjadi yat riban. I'rabnya apa kira-kira? I'rabnya apa kira-kira? Apa Bu Yasar? I'rabnya? I'rabnya apa? Apa Mas Agi? Rafa. Apa Mas Aka? I'rabnya? Fi mahalli raf'in. Hasan. Ya, jadi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya. Jadi jangan bilang, "Oh, ini enggak ada amil nasab, amil jazm." Berarti rafa, bukan. Dia adalah fi mahalli raf'in, ya, menempati kedudukannya rafa. Mabni dengan apa? Mabni dengan fathah. Ya, mabni dengan fathah. Terus kemudian ketika dia dimasuki oleh amil nasab an, berarti bunyinya an yat ribanna. Sama ya? An yat ribanna dimasuki oleh an. An ini amil apa namanya? Amil nasab. Berarti ini kalau ditanya i'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Ya kan? Fi mahalli nasbin. San. Terus kemudian dia dimasuki oleh lam. Yat ribanna. Sama apa tidak? Sama.
dimasuki oleh lam. Berarti dia i'rabnya apa kira-kira? Fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Jangan bilang jazm, tapi fi mahalli jazmin. Mabni dengan apa? Mabni dengan fathah. Ya, perempuan. Kalau ini namanya taukid. Ya, kan sudah yang di poin pertama itu namanya nun niswah. Kalau ini taukid itu penguat saja. Penguat itu dalam artian begini. Ini sekarang yahmilanna itu artinya sungguh. Ya. Sungguh mereka atau dia ya, Van, sungguh dia sedang membawa. Ya, sungguh dia sedang membawa atau akan membawa. Tahmilanna, sungguh dia siapa? Perempuan. Ya, kalau ini laki-laki yang atas. Ya, hiya tahmilanna, sungguh dia perempuan akan atau sedang membawa. Ya kan? Jadi ada sungguhnya. Begitu. Sama yang lain juga begitu. Berarti yang lain ketika dimasuki apa? Sungguh. Ya, kalau an yaktubanna. An yaktubanna berarti apa? Sungguh apa? Mas Age? Sungguh dia sedang menulis. Ya, sungguh dia sedang menulis. Kalau lam yaktubanna, sungguh dia tidak menulis. Ya, jadi di situ sungguh dia tidak menulis karena dimasuki oleh lam. Ya, karena dimasuki oleh lam. Dia perempuan kalau tak pawi. Ya kan? Dia perempuan. Ya kan? Berarti kalau dia diganti antaktuba, apa artinya? Dia perempuan sedang menulis. Kalau di sini lam taktub, berarti dia perempuan tidak menulis. Kalau lam taktubanna, artinya apa? Tak, pakai tak. Dia perempuan sungguh tidak menulis. Ya, kalau di sini artinya sama. An yaktubanna artinya apa? Sungguh tak ya, pakai tak ya. Sungguh dia wanita menulis. Apalagi ada yang tanyakan coba yang diunek-unek apa biar nanti penjelasannya lebih apa? Kalau paham tuh tanya. Kalau tidak paham tidak tanya. Opo ini. Ada yang tanyakan baik? Mas Farid, ada yang tanyakan Mas Farid? Paham ya insyaallah ya. Masih fresh ya insyaallah ya. Gimana Bu Yasar? Ada yang tanyakan? Mas Ibrahim? Ada Mas Akang? Aman ya? Baik, ini kita sampai di sini dulu ya. Mungkin antum agak berat mau lanjut. Saya nggak ngerti juga susahnya di mana, saya belum paham. Baik, sudah ya cukup ya. Nah ini sampai di sini. Allah Ta'ala alam. Sekarang sorofnya. Baik ya. Nah sekarang kita masuk pada tasrifnya. Tasrifnya sampai mana kira-kira Pak Agus? Ajwaf ya'i, nakis, ya'i sudah ya. Sekarang lafif mafruq. Ya, sekarang lafif mafruq. Perhatikan di situ lafif mafruq yaitu adalah fi'il yang awalnya di situ huruf illah, akhirnya juga huruf illah. Di tengahnya huruf sahih. Ya kan? Di situ waqa wiqayatan. Antum perhatikan di situ wawunya huruf apa? Huruf illah. Kemudian di tengahnya huruf sahih. Di akhirnya juga huruf apa kira-kira? Subhanallah. Allah. Berarti sekarang huruf illah. Saya mungkin mikirnya antum lupa huruf illah itu apa saja. Huruf illah apa saja? Alif, waw sama iya. Ya kan? Berarti di awalnya di situ huruf
Ilah. Akhirnya huruf huruf apa Mas Age? Alif waw ya. Itu yang terakhir itu alif apa ya itu? Salah. Itu alif. Ya, itu namanya alif bengkok. Ya, itu adalah alif bengkok. Ya. Ingat kemarin, ciri-ciri alif tidak boleh menerima harkat. Ya, ciri-ciri alif tidak boleh menerima harkat. Baik. Nah, di situ perhatikan waqa wiqayatan. Ya. Dia mafruq itu artinya dipisah. Mafruq itu artinya dipisah. Ya, mafruq dipisah. Makanya di situ huruf ilahnya dipisah oleh huruf shahih. Huruf shahih itu selain huruf ilah. Huruf ilahnya dipisah dengan huruf shahih. Ya kan? Makanya di situ waqa. Nah, jadi di situ qafnya menjadi pemisah antara waw dengan alif. Ya, waqa wiqayatan. Baik. Coba ditasrif dulu dah, ya, ditasrif bareng 1 2 3. Insyaallah mungkin minggu depan semoga bahasanya bisa lebih mudah, ya. 1 2 3. Baik, waqa. 1 2 3. Baik, lagi 1 2 3. Waqa yaqi wiqayatan. Hasan, lagi 1 2 3. Waqa Baik, coba Pak Agus, dimulai dari Pak Agus. Waqa yaqi wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Coba Pak Baik. Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Ya, terus berikutnya. Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Terus Waqayaki wiqayatan wakin ki lataki maukon mikon. Hasan, terus Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Mas Age, silakan. Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Pawi. Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Ya, terus Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. Hasan, terus Waqayaki wiqayatan wakin mauqiyun ki lataki maukon mikon. ya, Hasan. Baik, jadi di situ waqa yaqi. Ya, coba saya sebelum mudah-mudahan ini mudah. Sebelum dijelaskan di situ kronologi dari fiil-fiil tersebut, ya, atau kalimat-kalimat tersebut, coba ke contoh yang bawah. Contoh yang bawah, langsung wasa wasyan. Coba Pak Agus. Sawah apa wasa? Baik. Coba Pak Agus, dicoba. Wasawasi wasyan. Wasa wasi apa wasi? Yasi. Nah, coba. Wasayasi wasyan. Wasin San. siun Heeh. si latasi mausan misan. Nah, tinggal disamakan ya dengan yang di atas, mana yang hilang, mana yang dimasukkan lagi, ya. Coba Bapak Ik, wasya. Coba. Wasayasi wasyan. Hasan. Wasin mausiun si latasi mausan misan.
Hasan. Coba Mas Farid. Wasayasi wasyan wasin mausi ursi latasi mausan wasan. Nah, gampang ya. Terus Mas Eki coba. Jadi tahu ya mana yang hilang secara otomatis kan ya? Mana yang hilang, mana yang dimasukkan hurufnya. Nah, coba. Wasa wasi wasyan wasin mausiun si latasi mausan misan. Ya, baik. Terus Mas Aka, wasya. Wasya yasi wisoyasan. Wasyan. Oh. Wasa wasi wasyan. Wasin. Mausiun si latasi mausan misan. Hasan, bagus. Terus? Wasya yasi wasyan. Wasin. Wasya. Ya. Ya. Ya, kalau wasya melukis, wasa mencukur. Makanya ini kan pentingnya makharijul huruf. Ya, beda satu huruf, maka makna juga berubah. Terus? Yang wasya atau yang wasan? Antum maunya yang mana? Ya, wasya ya. Baik. Wasin. Terus? Mausiun. Ya. Shi. Latashi. Mausan. Mishan. Hasan. Coba Pak Wi, silakan Pak Wi. Wasa apa wasya, Pak Wi? Wasa. Ya, wasa. Baik. Wasa yasi wasyan. Wasin. Mas kan? Mausiun. Si latasi mausan misan. Ya, Hasan. Abu Jasar. Wasya yasi wasyan. Wasin mausiun si latasi mausan misan. Ya, Hasan. Mas Ibrahim, wasa. Wasya yasi wasyan. Was. Wasa yasi wasyan. Ya, terus? Wasin mausiun Ya. si latasi mausan misan. Baik. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتبى.